Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan praktikum tentang struktur tulang rawan dan tulang keras. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami perbedaan struktur tulang rawan dan tulang keras. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raina Rizky Adila. Nama saya Arvila Faiza Hadera. Nama saya Kaila Saprimia Putri Wiryo. Nama saya Muhammad Hafiz Al-Syahid. Nama saya Anim Falahuddin. Nama saya Rafa Ditya. Dan kami akan memulai praktikum kami. Days later. Tulang yang sudah kita rendam selama 3 hari akan kita lakukan pengamatan. Yuk ikut pengamatannya. Nah, di sini ini merupakan tulang yang direndam dalam 3 hari dalam larutan HCl. Nah, kemudian ini adalah tulang yang direndam dalam 3 hari dengan H2O atau air. Nah, kita akan membahas tulang yang direndam dengan HCl terlebih dahulu. Nah, tulang yang sudah direndam HCl selama 3 hari, tulangnya berwarna putih menguning. Kemudian sumsum tulangnya berwarna coklat. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Kemudian struktur tulangnya itu lentur atau melunak. Yang mungkin tidak bisa ditunjukkan ya. Nah, kemudian ini adalah tulang yang direndam selama 3 hari dengan air atau H2O, di mana tulangnya sedikit melembut, tapi hanya sedikit saja. Kemudian tulang berwarna putih pucat. Lalu sumsum tulang berwarna merah pucat dan sedikit lentur, tetapi tidak segar. Apakah terdapat perubahan kelenturan pada tulang yang direndam dengan HCl? Mengapa? Terdapat perubahan kelenturan pada tulang yang direndam dengan HCl. Mengapa? Karena HCl atau cairan asam memiliki kecenderungan untuk dapat melarutkan unsur-unsur kalsium, dan kalsium adalah unsur utama dari tulang tersebut. Perbedaan utama antara tulang keras dan tulang rawan dapat kita lihat dari 4 karakteristik berikut. Yang pertama, dari kekerasan. Tulang keras lebih keras dan padat, sedangkan tulang rawan lebih lembut dan elastis. Yang kedua, kita dapat melihat perbedaan struktur antara tulang rawan dan tulang keras dari fungsinya, di mana tulang keras fungsinya adalah untuk menopang
berat badan tubuh, sedangkan tulang rawan berfungsi untuk menghubungkan tulang dan meredam getaran. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu adalah dari struktur, di mana tulang keras memiliki korteks dan spongiosa, sedangkan tulang rawan memiliki matriks tulang rawan dan sel-sel kondrosit. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu adalah lokasi, di mana tulang keras berletak di seluruh tubuh, sedangkan tulang rawan terletak hanya bagian-bagian tertentu saja. Yang pertama yaitu adalah sendi, yang kedua adalah telinga, dan yang ketiga adalah hidung. Dari pertanyaan nomor 3 itu ada, tulislah sebutkan bagian tubuh manusia yang tersusun dari tulang keras. Yang pertama itu ada tulang paha, kedua itu ada tulang lengan, ketiga itu ada tulang betis, dan terakhir itu ada tulang selangka. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian tulang rawan. Yang pertama ada sendi, hidung, daun telinga, cakram tulang belakang, trakea, dan epiglotis. Pertanyaan nomor 5 itu, apakah tulang rawan bisa berubah menjadi tulang keras? Jawabannya bisa, karena melalui tahap ossifikasi. Tahap ossifikasi itu ada 5 tahap. Yang pertama itu pengerasan tulang rawan, pembentukan tulang rawan. Tulang rawan terbentuk dari sel-sel kondrosit yang menghasilkan matriks tulang rawan. Yang kedua, pengerasan tulang rawan. Matriks tulang rawan mengeras dan menjadi lebih padat. Yang ketiga itu ada invasi pembuluh darah. Pembuluh darah masuk ke dalam tulang rawan dan membawa sel-sel osteogenik yang berubah menjadi osteoblast. Yang keempat itu ada pembentukan tulang keras. Osteoblast menghasilkan matriks yang keras dan menggantikan matriks rawan. Itu pematangan tulang. Tulang menjadi matang dan lebih kuat. Kesimpulannya, terdapat perbedaan antara struktur tulang rawan dan tulang keras. Dari hasil pengamatan, terdapat tulang yang sudah direndam selama 3 hari dengan larutan air biasa dan larutan HCl, dan juga tulang yang belum direndam selama 3 hari, di mana terdapat perubahan antara yang sudah direndam dan yang tidak direndam sama sekali. Mungkin itu saja, cukup sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.